Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat sekali nih siswa-siswa ibu Iya ya. dong, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, untuk pemimpin doa. Siap. Gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Meli, Bu, izin Boleh sakit. izin. Yang lain? Yang sakit sehat semua, Bu. Siwi izin, Bu. Oke. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini pembelajaran kita dengan menggunakan diskusi berbasis masalah. Kemudian media yang ibu gunakan adalah media PPT. Setelah mengerjakan, kalian sudah memahami yang ibu jelaskan, ada ketenagakerjaan, mengidentifikasi tenaga kerja, menjelaskan kesempatan kerja dan pengangguran. Setelah itu kalian nanti mengerjakan tugas yang ibu berikan, kemudian analisis ketenagakerjaan dengan benar. Sebelum memasuki materi, ibu akan memberikan pertanyaan kalian, pertanyaan sehari-hari. Iya, Bu. Enggak punya apa. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya pertanyaan dari kehidupan sehari-hari. Banyak generasi di sekitar kita yang bisa sampai ke jenjang universitas. Permasalahan yang muncul berikutnya berkaitan dengan jumlah pengangguran yang tinggi, sedikitnya lapangan pekerjaan dalam kompetisi yang ketat. Setiap kali lulus, mahasiswa harus sudah mengantongi pengalaman maupun keterampilan. Secara lebih jelasnya tentang permasalahan ketenagakerjaan. Pertanyaannya, yuk yang belakang coba dengarkan. Nanti ibu kasih pertanyaan tidak mengerti, ya bisa menjawab. Pertanyaannya yaitu, mengapa jumlah pengangguran semakin tinggi dan lapangan pekerjaan semakin sedikit di Indonesia? Yang bisa maju atau yang bisa menjawab, ibu nanti beri hadiah ke Saya, Bu. Saya, Bu. Kan tadi aja dulu. ya, ya, Ajeng. Nggak maju kan bisa? Iya, ya. Maju boleh maju. Iya. Satu lagi ya. Saya, Bu. Saya loh, Bu. Anggun. Masa aku berdua? Kamu tuh nggak diajar. Ayo, jawab yuk. Iya, Bu, izin menjawab ya, Bu. Iya, pada Jadi sana, pada soalnya sana. mengapa jumlah penganggur semakin tinggi dan jumlah Ya. lapangan pekerjaan semakin sedikit di Indonesia? Ya. Ya karena pertambahan penduduk yang semakin meningkat akhirnya menyebabkan banyaknya pertambahan penduduk itu, Bu. Jugaan lapangan pekerjaan itu sedikit, sedangkan penduduknya itu banyak. Jadi banyaknya pengangguran itu. Ya. Baik sekali ya jawaban dari Mbak Ajeng. Mbak Anggun. Sudah ya, Bu? Ya, nanti dulu. Jadi pertanyaan, mengapa jumlah penganggur semakin tinggi dan lapangan pekerjaan semakin sedikit di Indonesia? Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak berkurang, tapi melainkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi Ya, ini lebih tepatnya dan lebih jelasnya dijelaskan oleh Mbak Anggun ya. Iya, Bu. Gak apa-apa, yang penting udah berani maju dan bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ini hadiah dari ibu. Nanti dimakan setelah istirahat ya. Makasih, Bu. Kalau sekarang nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh, Bu. Selanjutnya, Kurang maju. Ya, Bu. selanjutnya pengertian pekerjaan. Alfiah dibacakan. Yang mana, Bu? Pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang
maupun pekerjaan berupa. Oke, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah. Ada 3 masalah ketenaga kerjaan apa aja anak-anak? Banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran. Lapangan kerja yang rendah. Oke, lapangan pekerjaan yang rendah. Kualitas Apalagi SDM yang rendah. ya, kualitas kerja yang rendah. Banyaknya pengangguran. Jadi buat mahasiswa nih, contohnya buat mahasiswa. Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Iya, Bu. siswa itu harus sudah mengantongi skill ya benar. Keahlian. Ya benar. Lapangan kerja yang rendah. Yuk, siapa yang tahu? Lapangan kerja yang rendah. Mungkin sempit ya, Bu? Ya, benar. Apanya yang rendah? Pekerjaannya, lapangan pekerjaannya yang sempit. Oh, kecil. Ya, Sedikit. Sedikit, tapi jumlahnya sedikitnya lapangan iya, benar sekali. Yang ketiga, kualitas yang rendah. Ada yang bisa jawab? kualitas SDM-nya. Ya, benar. Kualitas SDM-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja ya, dibacakan. Ya, Mbak Widya. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja menurut jasmani dan rohaninya. Yang pertama, menurut jasmaninya merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Stop, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sopir. Kemudian Gojek. ya Gojek. Lalu Pengrajin. ya Petani. benar. Lanjut. Penjahit. Menurut Penjahat. rohaninya, tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, ide, dan gagasan. Guru, Bu. Ya benar. Freelance, Guru. YouTuber. Contohnya Dokter. guru. Ya. Dokter. Ya. Dokter, Bu. Karena menurut rohaniah itu kerjanya lebih banyak menggunakan pemikiran, ide atau gagasan. Ya kayak dokter, Ibu. Selanjutnya Anggi dibacakan. Ikatan kerja itu merupakan penduduk yang Belum. Menurut kualitas. Menurut kualitas tenaga kerja terdidik yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Yang kedua, tenaga kerja yang tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan tertentu melakukan pekerjaannya. Ya, contoh yang pertama, tenaga terdidik yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Seperti Dokter, apa Bu. saja? Ya. S1 dokter. Ya. Bidan. Ya. Perawat. Ya. S3 profesor. Oke. Siswa ibu pinter-pinter sekali ya. Lalu yang kedua yaitu ada tenaga kerja yang tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidik atau latihan, tentunya tidak melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti Petani. ya petani. Petani satu pertanian ya. Iya benar, petani. Karena petani itu tidak Desa. petani itu tidak terdidik, yaitu tenaga yang tidak Atau Tukang sapu, Bu. Tukang sapu jalanan. ya benar. Sapu jalanan ya. Pinter-pinter sekali ya siswa ibu ini, masya Allah. Ya benar sekali. Nah, Sopir, jadi Bu. jenis-jenis tenaga kerjaan itu sudah kalian contohkan ya. Kemudian ada angkatan kerja. Angkatan kerja dibacakan Sela. Ya Bu. Jadi angkatan kerja merupakan penduduk yang usianya sudah memasuki kategori usia kerja, termasuknya diantara yaitu penduduk sekarang ini yang sudah bekerja atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Ya, itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sela. Adapun faktor-faktor angkatan kerja, yang pertama apa? Usia penduduk. Usianya, Bu. Usia penduduk, yang kedua Jenisnya, Bu. jenis kelamin, yang ketiga Tingkat pendidikan. ya. Contohnya usia penduduk itu dari usia berapa? Usia berapa? 18 sampai
sampai 65. 65 toh? Iya, kemudian jenis kelamin. Laki-laki. Bu, kalau transgender kayak mana? Iya, Bu. Ya itu bisa kerja iya bener nih udah dicontohkan sampai kalian ya. Kemudian tingkat pendidikan dimulai dari pendidikan SD. Kecil. Yo, TK nggak termasuk lah. SD yang lah. lebih tepatnya SD. SMA minimal. Seru sekali ya. Nah, minimal tingkat pendidikan itu dari SMA. Oh. Ya, Ya, seterusnya seterusnya. sampai ke Tapi Jenjang yang dalam ya, satu. benar. Kemudian ada kesempatan kerja dibacakan Mbak Monica. Oke, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Maksudnya bagaimana yang Ini bisa Bu, jalur ini ya, Bu. ya Mbak Jeng boleh. Jadi pada intinya kesempatan kerja itu adalah lowongan yang tersedia untuk angkatan kerja. Ya, contohnya seperti apa? Mereka yang pada Iya, bidangnya Bang. Bu. Jadi ketika memang sekolah itu sedang membutuhkan guru, maka yang cocok untuk menempati posisi itu adalah guru yang berkompetensi. Iya benar, iya benar. Jadi kesempatan kerja itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gun. Kemudian ada pengangguran. Astagfirullah. Mas juga. Nih siswa Ibu Ini Bu, mau jadi pengangguran? Nah, jadi nah, seperti itu tidak mau Tidak ada Bu, yang izin tidak bertanya. Kalau Ya, mahasiswa boleh. itu disebut pengangguran nggak, Bu? enggak Iya, angkatan Kita kan kerja. siswa. Nah, ya angkatan kerja bener Bang. Ya bangun bacain pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetap, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan. Ya benar. Jadi pengangguran itu penduduk yang bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan. Seperti itu. Orang yang Paham? malas itu masuk pengangguran nggak, Bu? Gimana? Orang yang malas itu masuk pengangguran. Masuk itu karena males dia jadi pengangguran. Itu namanya yang dinamakan rebahan. Sukanya rebahan kan? tapi sekarang ada kok Bu kerja rebahan. Iya dibayar Bu di Ya luar kerja negeri. online gitu Bu. Jadi luar kerjanya Oh ada toh? Oh, Ada. Ada, Bu. Di mana? Di mana? Ya di HP, Bu. Oh di HP. Sekarang main, oh, di Bu. HP. Oh Alfiah ya? iya Bu. Kan semakin canggih Bu. Remaja. Ya. Sering main, Bu. Ajeng, Bu, sering main, Bu. Iya, Sudah? Bu. Ajeng, Bu. Sering main itu, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum memasuki tugas kelompok? Belum. Udah Bu. Udah, Bu. Udah. Nah ini tugasnya Lemes sekali. kalian bagi kelompok. Ibu bagi dua ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Tugasnya menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini? Oke, Bu. Nah, Ibu bagi. Kalau sudah boleh maju dipresentasikan perwakilan. Sudah Bu, sudah Bu, sudah. Ya, yang maju dipersilakan. Jangan. Bu, udah Bu. Udah, iya boleh maju. Yang kelompok 2 Aku mau buat video. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, Bu. Jadi cara mengatasi atau mengurangi pengangguran, pertama nih menciptakan kesempatan kerja, kemudian menumbuhkan usaha-usaha baru, kemudian memperluas nggak kesempatan boleh ketawa. berusaha. Yang lain dengarkan. Siap, Bu. Kemudian, ya loh guys. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kemunduran dunia industri. Nah, seperti itu ya. Menurut cara mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Kelompok selanjutnya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya.
pertama menurut kelompok kami menciptakan kesempatan kerja. Jadi kayak kita bikin usaha sendiri gitu, Bu. Yang kedua menumbuhkan usaha baru, Bu. Jadi usahanya tuh diinovasi dan dikreasikan, Bu. Yang ketiga memperluas kesempatan usaha. Ya, seperti itu. Jadi, setiap kelompok ada jawaban sendiri-sendiri dari pertanyaan bagaimana cara mengatasi pengangguran yang yang ada di Indonesia saat ini. Ya, benar sekali. Tepuk tangan Selanjutnya. dong. Ya, selesai guys. Ibu beri tugas untuk di rumah. Bu mengerjakannya individu apa kelompok? Individu saja. Kelompok loh, Bu. Ya udah, boleh kelompok ya. Iya, Iya, Bu. Jangan individu, Bu, terlalu susah, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Terlalu sulit. Iya. Ibu udah mengalami jadi siswa kok. Enak nggak, Bu? Gak enak kan, Bu? Nggak enak. Jadi ibu mempermudahkan kalian untuk tugas kelompok kalian. Ibu akan membagi. Ibu nanti akan kirimkan ke WA kalian, WA grup ya. Iya, Bu. Kalian cari permasalahan artikel ketenagakerjaan. Siap, Bu. Kemudian tulis ke selembar buku folio. Ya, Bu. Kemudian dikumpul. Iya, Bu. Berisik terus, Bu, yang belakang. Kemudian dikumpul minggu depan Heeh. ke ketua kelas. Diingat ya, mencari permasalahan ketenagakerjaan. Bu nggak kebaca tulisannya, Bu. Nanti ibu kirimkan ke WA. Makanya Iya, dengarkan. Iya, Bu. Kemudian tulis di selembar folio. Siap, kertas nggak bisa, Bu. Kertas biasa, Bu. Jangan membantah ya Nami. Iya, dia kurangin nanti. Kurangin aja, Bu, nilainya, Bu. Dia mau kurangin aja. Ya, nanti ibu ingat namanya. Kemudian Apa, Bu? Kemudian cantumkan artikel yang kalian cari, minimal 2 artikel permasalahan ketenagakerjaan. Iya, Bu. Udah? Bisa, Maksud? Bu. Maksud, Bu. Nah, itu tugas buat di rumah ya. Iya, Bu. Individu, Bu. Ih, kelompok kalian. Astagfirullah. Alfiannya bebal, Bu. Apa tuh bebal, Bu? Iya. Udah boleh Ini, Bu. marah ya Bu ya. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan dari materi ini? Cukup, Ada. Bu. Oke, cukup. Kalau cukup. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan materi yang ibu jelaskan? Ya, Jajan nggak, Bu? ya, Ajeng. Hah? Kesimpulan materi yang ibu Ajeng berikan ada. pagi hari ini. Asun taros, Bu. Mau nikah lu, Bu. Ya, besok mau nikah. Jadi kesimpulannya kita membahas mengenai ketenagakerjaan. Kerjaan, Ketenagakerjaan itu kesempatan. meliputi kesempatan kerja, angkatan kerja, dan juga pengangguran, Bu. Ya, seperti itu kesimpulan pada pagi hari ini. Udah? Udah. Udah cukup. Sebelum ibu akhiri, ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Pada materi ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.